ke pasar dengan niat mengurus istri, mengurus anak suami, itu jihad. Adik-adik pergi nuntut ilmu, membahagiakan orang tua, itu jihad. Pegawai negeri sipil ke kantor bupati dengan niat cari nafkah dan melayani bertanggung jawab terhadap amanah undang-undang sebagai pegawai, itu jihad. Anggota DPR melaksanakan janji-janji politiknya, jihad. Bupati, wakil bupati bekerja 24 jam, kadang-kadang tidak tidur, niat mensejahterakan rakyat, jihad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Klik subscribe dan lonceng notifikasi kalian untuk mendukung channel ini agar terus menyiarkan syiar Islam. Jangan lupa like and share. Saya pun kalau ke dokter sampai detik ini belum pernah ketemu dokter yang hebat. Kenapa? Begitu saya ke dokter, saya juga yang tahu penyakit. Iya Pak. Coba kalau kita masuk ke dokter, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Langsung Pak dokter bilang, kenapa Pak Ustaz? Ini saya agak mudah sedikit mencret-mencret. Lalu ditanya lagi, kenapa bisa? Dalam hatiku, ya urusanku karena Pak dokter. Tidak. Assalamualaikum Pak Bupati. Kemarin saya ketemu beliau, saya kira orang Turki. Ayo, biasakan sholat duha. Tiada hari tanpa sholat duha. InsyaAllah, ya, InsyaAllah. Yang kedua, oleh-oleh kita, tadi tiada hari tanpa wudu. Yang kedua, tiada hari tanpa sholat duha. Mintalah kepada Allah. Yang ketiga, setiap mau keluar rumah, jangan lupa berdoa dan bertawakal. Doa dan tawakal. Coba bayangkan. Tadi sudah ada wudunya, sudah sholat duha, dia berpakaian yang islami. Lalu sebelum keluar rumah, doa dulu. Doa dan berserah diri kepada Allah. Apa yang kita baca? Duduk di kursi, menghadap kiblat. Baru baca doa seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Berdiri lalu menuju ke bentuk Bismillahirrahmanirrahim. La haula wa la quwata illa billah. Melangkah kaki kanan. Kata Nabi, orang yang baca doa seperti ini keluar rumah, dia baca doa seperti ini keluar rumahnya, maka langkah kaki kanannya satu pahala, langkah kaki kirinya dihapus dosa kecilnya. Coba bayangkan, satu pahala langkah kaki kanan, kaki kiri hapus dosa kecil. Jadi kalau bapak ke kantor bupati, dari rumah ke kantor berapa langkah kaki? Apalagi sampai di rumah ke kantor bupati putar-putar. Naik lantai satu, turun lagi, putar lagi. Berapa pahala didapat? Ustaz, bagaimana kalau naik mobil? Alhamdulillah, 4 rodanya dikaliakan. Subhanallah, baca doa ini, tiba-tiba di jalan, tiba-tiba ditabrak mobil, mati syahid. Syahid itu, Bapak ini perlu tahu, mati syahid itu tidak harus juang ke Palestina, tidak. Apalagi yang ada salah paham, bom bunuh diri. Siapa bilang mati syahid? Mati konyol itu. Masa orang gak ada salahnya di bom? Kalau kau mati syahid, bom bunuh diri, ke Palestina. Itu langsung kau dikasih sebulan. Ini bom 2 ton kau datang ke sana. Tapi kalau di Indonesia, bom bunuh diri, mati konyol. Bapak saudara-saudara sekalian, jihad, ibu ke pasar dengan niat mengurus istri, mengurus anak suami, itu jihad. Adik-adik pergi nuntut ilmu, membahagiakan orang tua, itu jihad. Pegawai negeri sipil ke kantor bupati dengan niat cari nafkah dan melayani bertanggung jawab terhadap amanah undang-undang sebagai pegawai, itu jihad. Anggota DPR melaksanakan janji-janji politiknya, jihad. Bupati, wakil bupati bekerja 24 jam, kadang-kadang tidak tidur, niat mensejahterakan rakyat, jihad. Jadi kalau keluar rumah baca doa itu, tiba-tiba di jalan, mati syahid. Tiba-tiba di jalan ada tukang copet, dia tarik kita punya tas, kita tarik juga, mati saling menarik. Ini tukang copet, dia tinju kita, kita juga tinju.
Tuhan, kenapa jatuh? Padahal saya pelan-pelan. Ternyata usut punya usut, bisulnya dikenal. Tiba-tiba meninggal kita, mati syahid. Kok bisa mati syahid? Coba dengar bacanya. Inna sholati, sesungguhnya sholatku, wa nusuki, ibadahku, wa mahyaya, hidupku, wa mamati, dan matiku, lillahi rabbil alamin. Saya serahkan segalanya kepada Allah. Bismillahi, dengan nama Allah. Tawakkaltu, saya berserah diri. La haula wa la quwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Hebatnya itu. Maka mulai hari ini setiap keluar rumah berdoa dan bertawakal. Cuma biasanya kita kalau mau keluar rumah, apalagi kalau keluarga-keluarga yang merasa dirinya modern, mau pergi suaminya, ibunya keluar, lambaian tangannya juga seperti artis sinetron. Lalu apa suaminya katakan? Goodbye Daddy. Daddy, orang kaya sebut Daddy. Mana boleh. Ayo, yang ketiga oleh kita hari ini, tiada hari tanpa doa dan tawakal setiap bulan. Yang keempat, oleh kita hari ini, tiada hari tanpa sholawat. Sholawat. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika Isra Mi'raj, Nabi melihat ada malaikat yang 1 juta jari-jarinya, 1 juta jari-jarinya. Nabi takjub, lalu bertanya kepada Jibril, ya Jibril, malaikat apa itu? Banyak betul jari-jarinya. Jibril menjawab, itu malaikat yang khusus mencatat air hujan yang jatuh. Nabi datang dan bertanya kepada malaikat itu, wahai malaikat, apa kamu mampu mencatat air semua yang jatuh ke daratan? Iya. Tidak ada yang kau tidak catat? Iya. Yang jatuh di laut saya catat, yang jatuh di pegunungan saya catat, yang jatuh di daratan semua saya catat. Tidak setetes pun yang saya tidak catat. Makanya jadi 1 juta. Hebat. Nabi lalu bertanya, betul kau bisa? Iya, semua saya catat. Lalu malaikat ini berkata, satu yang tidak mampu aku catat ya Muhammad. Apa itu? Banyaknya pahala umatmu yang bersalawat kepadamu. Coba, bapak-bapak tahu tak? Kira-kira bapak bisa catat itu air hujan yang jatuh? Ibu-ibu bisa catat tak air hujan yang jatuh? Tidak mungkin. Tapi ketahuilah, ada yang lebih banyak dari air hujan itu. Apa? Pahala orang yang bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Maka bapak-bapak, kalau belum bisa memperbanyak amal dengan sholat duha, belum bisa memperbanyak amal dengan tadarus, belum bisa memperbanyak amal dengan taubat, dengan sholat lain, belum bisa memperbanyak amal dengan sedekah, maka perbanyak amal dengan cara apa? Bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Saya ingin yakinkan kepada kita begitu pentingnya di salawat. Kaitannya dengan doa, salawat itu penting. Bapak selalu berdoa tapi tidak salawat kepada Nabi. Nabi jelaskan berapa banyak di antara kalian berdoa tidak sampai. Doanya tergantung antara langit dan bumi. Kenapa? Karena dia tidak bersalawat kepada aku. Ya Nabi salam alaih, ya Rasul salam alaih, ya Habib salam alaih, salawatullah alaih. Maka ibu-ibu biasakan salawat sambil menggoreng ikan, salawat. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam. Di rumah bapak-bapak biasakan salawat. Sambil cuci mobil, bapak salawat. Salatullah, salamullah. Dia dengar istrinya lagi bayar, lagi masak, dia sambung. Ala toha rasulillah. Dia dengar mertuanya yang lagi lap kaca. Salatullah, salamullah, ala yasin habibillah. Lewat Pak Camat teriak semua. Salatullah. Oh, berkah ini Pak. Kami orang Bugis. Saya tidak tahu di sini. Itu ada tradisi kita disebut baca barasanji. Sejak kecil saya Pak, sampai sekarang orang mau naik rumah baru baca barasanji. Mau pergi tanah suci,
Itu tiap bulan kalau pergi sudah tanah suci keluarga kita, setiap malam Jumat orang kumpul di rumah baca Yasin sampai sekarang. Baca Yasin dan dilanjut dengan barasanji. Ada kan barasanji itu. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nurin. Nah, cuma sekarang banyak sudah ustaz yang berbeda-beda. Ini banyak ustaz ini sekarang Pak yang baru belajar di YouTube, belajarnya baru 3 bulan, itu baru 1 menit belajar nonton di YouTube habis pulsanya. Akhirnya mempelajari agama setengah-setengah. Bid'ah, maulid bid'ah, baca Yasin berjamaah bid'ah, tabligh akbar, Isra Mi'raj bid'ah, tidak ada pada zaman Nabi. Wah, kalau dalilnya tidak ada pada zaman Nabi, maka silakan Anda ceramah jangan pakai mic. Kenapa tidak ada pada mic pada zaman Nabi? Kalau dalilnya tidak ada pada zaman Nabi, maka orang-orang gayung jangan pergi tanah suci pakai pesawat. Bid'ah, tidak ada pada zaman Nabi. Naiklah kau haji ke tanah suci Mekah pakai unta. Insya Allah 17 tahun tidak sampai. Ini kadang-kadang ada ustaz yang mau menang sendiri. Kalau beda pendapat dia salahkan pendapat orang lain. Hanya dia mau masuk surga. Ada juga itu ustaz Pak, ceramahnya bikin takut saja Pak. Kamu bakal masuk neraka, ditusuk pantatmu, gunting lidahmu, tusuk mata. Dia bilang anak muda, gak usah dengar ceramah, nerakanya terus dicerita, bikin takut-takut. Mana buka masjid, neraka terus dicerita, sedikit-sedikit masuk neraka. Nenekku yang punya neraka, kasih masuk juga kita surga, meskipun di ember saja. Kalau kau di tengah kami di pinggir-pinggir saja. Ada kan ustaz seperti itu. Barasanji bid'ah, tidak pernah pada zaman Nabi. Akhirnya apa? Orang sekarang ganti itu barasanji karena dianggap dosa, maka dianggap bid'ah, sesat, maka barasanji hilang. Mulai apa? Mau masuk pengantin elektron, mau masuk rumah baru elektron, joget-joget. Mana lebih bagus itu joget-joget dari barasanji? Coba kan? Kalau saya, Anda tidak mau barasanji silakan, jangan larang yang mau. Anda tidak mau maulid silakan, ini yang kadang-kadang kasih pecah lain umat. Ya. Anda tidak mau Isra Mi'raj silakan, tapi jangan larang yang mau. Itu ustaz sombong itu yang tidak mau menerima perbedaan pendapat. Coba yang namanya perbedaan pendapat. Takdir, takdir dalilnya hanya mengatakan saya melihat Nabi takdir sejajar dengan bahu. Mana disebut sejajar? Berbeda pendapat ulama. Kenapa? Tidak ada fotonya, tidak ada videonya. Sejajar dengan bahu. Mana dimaksud sejajar? Maka ada yang takdir begini. Allah, sejajarnya ada di depan dia. Ada yang begini, Allahu Akbar. Kenapa? Sejajarnya dari atas. Mana yang benar? Benar semua. Yang membuat kita bertengkar, yang begini salahkan yang begini, yang begini salahkan yang begini. Betul, begini betul, begini betul. Mana yang salah? Yang tidak angkat tangan. Sudah jelas. Sudah lagi. Perbedaan pendapat. Setelah takbir, posisi tangan. Satu, Syafi'i begini, antara rusuk dengan pusat. Imam Ahmad di atas. Ada lagi di atas dada, begini yang ketiga. Yang keempat di bawah pusat, bukan di bawah sekali, di bawah pusat. Yang keempat, yang kelima lurus. Nah ini Iran, Syiah. Jadi kalau Bapak lihat bertanah suci ada orang takbir Allahu Akbar. Nah ada memang begitu. Boleh, 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 sek. Begini boleh, silakan. Yang membuat kita bertengkar, yang begini salahkan yang begini, yang begini salahkan yang begini. Bertengkarlah kita. Begini boleh, silakan. Mana yang tidak boleh, yang pakai lima-limanya. Itu salah itu. Nah ibu bapak saudara-saudara sekalian. Ya. Nah, setiap mau keluar rumah, ayo jangan lupa berdoa dan bertawakal. Nah, berikutnya kita ulang dulu ibu oleh-olehnya. Nanti kita lupa lagi. Apa tadi oleh-olehnya bu? 1, betul. 2, sholat duha. 3, doa dan bertawakal. Yang keempat, selawat. Sekarang yang kelima. Ayat kelima.
sedekah. Sedekah. Mau kaya? Sedekah. Kenapa kita miskin? Selalu kita minta-minta. Allah tidak senang orang yang seperti ini. Allah senang yang selalu begini. Di Sulawesi Selatan, Pak, ada tokoh pejuang 45 namanya Haji Adi Sosek. Umurnya sekarang sudah lebih 100 tahun. Sehat walafiat. Sehat, Pak. Kalau Bapak ke Sulawesi Selatan melihat masjid, ada nama Masjid 45, beliau yang bangun. Berapa sudah masjid yang dia bangun sendiri, Pak? Mulai dari tanahnya, bangunannya, pengurusnya dia gaji tiap bulan. Sudah berapa masjid dia bangun? 165 masjid. 165 masjid. Itu mestinya sudah masuk rekor itu. Tapi tidak mau dia. Kalau ditahu-tahu belum pas masuk rekor. Sudah 100 tahun lebih umurnya. Bahkan terakhir saya dengar kabar baru saja lagi menikah anak SMA. Coba ya kan, usia 100 tahun anak SMA suami istrinya, Pak. Bapak-bapak kalau mau lancar, Pak. Paham maksud saya? Paham? Sedekah. Tidak ada orang suka orang pelit. Saya tanya ibu-ibu, senang suami pelit atau dermawan? Ibu-ibu senang mantu yang pelit atau dermawan? Senang tetangga pelit atau dermawan? Senang bupati pelit atau dermawan? Tidak ada orang suka orang pelit. Bahkan orang pelit sekalipun tidak suka sama orang pelit. Rumus itu, Pak. Begitu jeleknya itu orang pelit. Tidak ada yang suka. Pelit saja sendiri tidak suka. Dan dia korbannya yang pelit itu. Padahal dia juga pelit. Coba, ibu-ibu, ada yang mulai nakal suaminya? Ada? Mulai lihat suami saya kayaknya ada lain-lain. Maka lebih baik ibu curhat kepada Allah, jangan curhat di Facebook. Sekarang ibu-ibu banyak curhat di medsos. Bertengkar suaminya, dia pergi cerita suaminya sama tetangga. Jelek betul suami saya. Waktu masih muda bagusnya romantis, sekarang kasar, bau keteknya, kuat makan. Masa kejelekan suami? Ada juga ibu-ibu begitu. Ada. Bukan cuma ibu zaman sekarang. Istri Nabi Ayub begitu, Bu. Waktu Nabi Ayub sehat walafiat, sayang, romantis sama suaminya. Begitu Ayub alaihissalam sakit, pergi istrinya. Ada begitu di sini. Waktu masih kepala dinas suaminya sayang betul. Begitu pensiun suaminya, tak pernah lagi dipikirkan kopi. Ibu-ibu, kalau suami mulai lain-lain, ciri-ciri laki-laki yang sudah mau ke lain hati, itu saya kasih rumus. Rahasia laki-laki ini, jangan kasih tahu yang datang ya. Kalau selama ini tidak pernah pakai pakaian setrika,